Ada satu hal yang tanpa sadar sering mengendalikan hidup kita. Bukan uang, bukan pekerjaan, bukan juga keadaan, tapi pendapat orang lain. Kita memilih jalan hidup tertentu karena takut dinilai. Kita menahan diri karena takut dikomentari. Kita bahkan kadang mengubah diri kita hanya agar diterima. Dan yang paling berbahaya adalah ini. Seringkali kita tidak sadar bahwa kita sedang hidup bukan untuk diri sendiri, tapi untuk validasi orang lain. Coba jujur ke diri sendiri. Berapa banyak keputusan yang kamu ambil karena benar-benar kamu mau? Dan berapa banyak yang kamu ambil karena takut apa kata orang? Memilih pekerjaan, memilih gaya hidup, memilih cara berpikir, bahkan hal kecil seperti posting di sosial media. Kita sering berpikir, nanti orang bakal bilang apa ya? Nanti kelihatan aneh nggak ya? Nanti dinilai gimana ya? Dan tanpa sadar, kita mulai membatasi diri kita sendiri, bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita terlalu sibuk memikirkan pandangan orang lain. Masalahnya, validasi itu tidak pernah ada habisnya. Hari ini ingin diterima oleh satu orang, besok ingin diterima oleh orang lain, dan akhirnya kita terus mengejar sesuatu yang tidak pernah benar-benar bisa kita kontrol. Ada satu konsep penting yang perlu kita pahami, yaitu external validation versus internal validation. External validation adalah ketika kita merasa cukup hanya jika orang lain mengakui kita. Ketika kita butuh pujian, butuh pengakuan, butuh persetujuan. Sementara internal validation adalah ketika kita merasa cukup karena kita tahu nilai diri kita sendiri. Masalahnya, banyak orang tumbuh dengan kebiasaan mencari validasi dari luar. Sejak kecil kita dinilai dari sekolah, dari lingkungan, atau dari orang sekitar. Dan tanpa sadar, kita mulai mengaitkan nilai diri kita dengan penilaian orang lain. Padahal satu hal yang sering kita lupakan adalah ini. Pendapat orang lain tidak selalu mencerminkan siapa kita. Seringkali pendapat mereka hanya mencerminkan cara mereka melihat dunia. Ketika kita terlalu bergantung pada validasi orang lain, ada satu efek yang terjadi. Kita mulai kehilangan arah. Karena kita tidak lagi bertanya, apa yang benar untuk saya? Kita mulai bertanya, apa yang akan membuat orang lain menerima saya? Dan dari situ, hidup kita mulai dikendalikan oleh sesuatu yang tidak stabil. Karena opini orang bisa berubah. Hari ini mereka suka, besok mereka tidak. Dan jika kita menggantungkan nilai diri pada hal seperti itu, kita akan terus merasa tidak cukup. Contoh nyata, bayangkan seseorang yang ingin mencoba sesuatu yang baru. Mungkin ingin memulai bisnis, mungkin ingin membuat konten, mungkin ingin berubah arah hidup. Di awal ia punya keinginan yang kuat, tapi kemudian muncul pikiran, nanti orang bilang apa ya? Nanti kalau gagal gimana? Nanti kelihatan bodoh nggak? Akhirnya ia tidak jadi mulai, bukan karena tidak mampu, tapi karena terlalu banyak memikirkan penilaian orang lain. Sementara di sisi lain, ada orang yang tetap mencoba. Bukan karena mereka tidak takut, tapi karena mereka tidak membiarkan ketakutan itu mengontrol keputusan mereka. Dan dalam jangka panjang, perbedaan kecil seperti ini bisa mengubah arah hidup seseorang. Dan mungkin inilah yang perlu kita sadari. Masalah terbesar bukan pada apa yang orang lain pikirkan. Masalahnya adalah ketika kita memberi terlalu banyak kekuatan pada pendapat mereka, sampai kita lupa bahwa hidup ini sebenarnya milik kita. Langkah-langkah berhenti mencari validasi. Langkah pertama adalah mulai sadar kapan kamu melakukannya. Perhatikan
pikiranmu. Setiap kali kamu ragu karena takut dinilai, itu adalah tanda bahwa kamu sedang mencari validasi. Kesadaran adalah langkah awal perubahan. Langkah kedua adalah membatasi seberapa besar kamu peduli pada opini orang. Bukan berarti tidak peduli sama sekali, tapi kamu harus bisa membedakan mana kritik yang membangun dan mana sekadar opini yang tidak relevan. Langkah ketiga adalah mulai membangun validasi dari dalam diri. Tanyakan ke diri sendiri, apakah ini sesuai dengan nilai yang aku percaya? Apakah ini membuatku berkembang? Jika jawabannya iya, itu sudah cukup. Langkah keempat adalah menerima bahwa tidak semua orang akan menyukai kita. Dan itu tidak masalah, karena mencoba menyenangkan semua orang adalah hal yang mustahil. Langkah terakhir adalah mulai mengambil keputusan kecil berdasarkan dirimu sendiri. Tidak harus langsung besar, cukup mulai dari hal sederhana. Dan dari situ, perlahan kamu akan membangun kepercayaan pada diri sendiri. Pada akhirnya, hidup ini terlalu singkat untuk dijalani berdasarkan ekspektasi orang lain. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang pikirkan, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Dan mungkin kebebasan terbesar dalam hidup bukan ketika semua orang menyukai kita, tapi ketika kita tidak lagi membutuhkan persetujuan mereka untuk menjadi diri sendiri. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini tentang cara berpikir, kehidupan, dan bagaimana menjadi versi diri yang lebih kuat, subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Karena setiap hari kita akan ngobrol tentang hal-hal sederhana yang kalau benar-benar dipahami bisa mengubah cara kita melihat hidup. Sampai jumpa di video berikutnya.